jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa merasakan penyertaan Tuhan setiap harinya. Amin. Berbicara tentang masa depan, mungkin masa depan bagi kita adalah hal yang tidak pasti.
di mana kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di kemudian hari. Dan sebagai manusia, pasti kita juga punya yang namanya impian dan juga harapan. Mungkin sulit untuk kita capai, tapi yang harus kita ingat adalah Tuhan kita setia, selalu pegang hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya akan kebesaran Tuhan, berserah dalam Tuhan, dan yang terpenting mengakui kuasa Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang setia, selalu memegang hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami. Kami menyatakan Engkau adalah Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bawa impian dan harapan kami mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang memiliki hak penuh atas hidup setiap kami. Dan kami juga percaya dalam hidup kami, Engkau sedang bekerja. Hal yang Engkau sudah perbuat, Engkau yang sedang perbuat dan akan perbuat dalam hidup kami, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan yang mau datang kepadamu, berserah penuh ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
semakin bertambah besar. Mari sama-sama kita nyatakan, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan segenap hatimu nyatakan, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. umat Tuhan, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. sorak-sorai yang menyambut Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai selamanya Engkau tetap Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan, amin. Boleh tengok kanan kirinya sambil bilang, kamu, saya, kita umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita belajar lagu ini bersama-sama. Haleluya. Hey. Woo. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Come on church, sing. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita
Sebab Allah kita Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan kiri dan kanannya. Katakan mari besarkan nama Tuhan. Haleluya. Karena kemurahannya, anugerahnya berlimpah dalam hidup kita. Mari dengan lebih bersukacita nyatakan sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi nyatakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus, suarakan haleluya. Boleh lebih semangat lagi ya Bapak Ibu Saudara, come on, katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Sungguh aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Saudara sendiri nyatakan besarkan. Besarkan Sebab kemurahannya besar. Tiada sama-sama nyatakan. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Dia berkuasa. kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebab Dia sungguh ajaib. Come on. Tuhan yang ajaib, Engkau berkuasa. kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara sendiri sambil tepuk tangan di atas kepala. Come on. Sungguh engkau ajaib.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama saya mengajak kita masuk dalam doa. Kita bersepakat dan satu hati. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Kami terima sukacita sorga pada saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh berkumpul, beribadah, menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Damailah Indonesia. Akan datang jiwa-jiwa, datang sujud dan berseru kepada Engkau ya Tuhan. Dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam pelindungan Tuhan. Tangan Tuhan menjaga negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami percaya dalam pemerintahan yang ada saat ini, Engkau memberkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, beserta segenap kabinet yang ada, boleh bekerja menuntaskan setiap program yang mensejahterakan rakyat Indonesia sampai akhir masa jabatan mereka. Dan kami berdoa pada saat peralihan pemerintahan nanti, Indonesia berjalan dengan damai, aman dan tertib. Tidak ada gangguan apapun dan kami halau itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Kami percaya ada suatu pesan Pentakosta ketiga yang terus dibawa Tuhan. Sampai ke bangsa-bangsa, membawa kerukunan, keunitian atas tubuh Kristus. Engkau memberkati Pak Niko dan keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan dalam mempersiapkan Empower 21 Asia nanti ya Tuhan di SICC Sentul. Kami percaya setiap delegasi bangsa-bangsa yang datang, mereka menangkap dan menerima api Pentakosta ketiga. Untuk mereka bawa kembali ke bangsa mereka, ke negara mereka. Untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati kesehatannya, pelayanannya. Dan tutup bungkus keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan dan kuasa darah-Mu. Membawa setiap kami jemaat, generasi di CK7 ini menjadi generasi jemaat-jemaat Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di CK7 ini. Kami berdoa setiap anak-anak muda kami keluar, engkau bangkit menjadi terang Kristus. Engkau bangkit menjadi garam dunia. Dimanapun setiap anak-anak muda berada, mereka memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarganya, dan disukai oleh banyak orang. Sebab penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau akan menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Dimanapun setiap engkau ditempatkan, di sekolah, di kampus, di usaha, pekerjaan apapun, nama Tuhan dipermuliakan. Ini setiap doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, silakan duduk semuanya. Diberkati, menikmati hadirat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan ya, kalau kita ada hari ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru ini, kita diingatkan oleh gembala sidang kita bahwa visi gembala yang didapatkan dari Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana kita bangkit dan kita menjadi terang. Dan itu menjadi beban tersendiri bagi gembala kita di CK7 Dr. Yanto. Beliau menyampaikan kepada kami semua bahwa beliau rindu jemaat itu tidak hanya bicara mengenai bangkit dan jadi terang, tapi benar-benar menjadi pelaku firman. Itu sebabnya tim misi yang ada di CK7 itu mulai digerakkan kembali sebagaimana yang kita lakukan sebelum masa-masa pandemi. Nah, Bapak Ibu Tuhan Yesus, dari sejak awal bulan Maret kemarin, kita sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan misi. Kita mengundang jemaat untuk ikut hadir, mungkin dari teman-teman multimedia bisa bantu untuk tayangkan. Kita kemarin ada pergi ke Panti Jompo, kita ada pergi ke rumah singgah untuk anak-anak kanker, ke yatim piatu ya. Dan di tanggal 20 nanti kita akan ada pelayanan ke lapas wanita. Kalau Bapak Ibu ada yang terbeban untuk ikut berkontribusi, untuk ikut aktivitasnya, yuk kita undang Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Dan di akhir bulan nanti kita akan pergi ke PAUD. Ya, ini adalah sekolah pendidikan anak usia dini. Ini adalah sekolah yang kita support, CK7 support. Dari biaya bulanannya, dari guru-gurunya semua. Nah Bapak Ibu bisa ikut melayani di tempat itu ya. Nah bersamaan dengan itu tentu untuk kegiatan-kegiatan ini dibutuhkan juga taburan dari Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu mulai bulan ini, mulai bulan Maret ini kita akan kembali seperti sebelum pandemi kemarin. Di minggu ketiga kita akan ada 2 kali persembahan. Ada persembahan diakonia, lalu nanti kita akan ada persembahan umum. Ya, dan saat ini ada teman-teman usher yang sudah siap dengan kantong persembahan, nanti diedarkan.
Bagi Bapak Ibu yang terbeban, Bapak Ibu bisa ikut menabur untuk mendukung kegiatan-kegiatan misi ini. Yuk kita masuk dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinanmu, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa sinar terang-Mu harus terpancar dari kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kami ingin mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Bapak Engkau berkati setiap tangan-tangan menabur, kiranya setiap taburan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Kau perhitungkan segalanya. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, di samping dari kantong, di depan kursi Bapak Ibu itu udah ada stiker yang baru. Di sebelah kanan itu udah ada stiker yang warna hijau untuk QR. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau pakai QRIS bisa juga melalui stiker yang ada di depan. Tuhan berkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, juga dengan sukacita kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa lambaikan tangannya, apakah ada? Singer tolong bantu saya, apa ada? Semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Dan kita juga akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan perpuluhan, buah sulung, bisa transfer melalui rekening yang ada di layar. Dan juga bisa melalui amplop. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja akan segera melayani Bapak Ibu Saudara. Juga persembahan bisa melalui amplop dan juga bisa melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsat hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Elizabeth Suhadi. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Minggu depan akan diadakan penyerahan anak. Silahkan mendaftarkan diri bagi yang ingin menyerahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, terpujilah nama-Mu Tuhan. Halo buat para wanita keren. Jangan lupa di tanggal 21 Maret nanti akan Mongol hadir di acara Women of Integrity di Gereja GBI PRJ CK7. Lokasinya di Gedung Integrity di Kemayoran. Apa aja yang nanti dibahas, pokoknya namanya juga unboxing. Kita akan buka-bukaan terhadap banyak hal. Yang penting yang kita buka bisa menumbuhkan iman kita dan makin mempererat kita dengan Tuhan. Siapa nggak stres kenal Indonesia, acaranya terbuka untuk umum, gratis, datang aja, ajak teman-temannya, biar kita bertumbuh bersama Tuhan. Yesus memberkati. Bye bye, bye bye, bye bye. Tuhan bilang memang ujungnya kelihatan. Karena itulah caraku bukan caramu. Kamu jalan sama saya, kamu percaya sama saya, kamu pegang tangan saya. Ketika kamu menemukan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat berkelimpahan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024,
maka diinformasikan untuk doa fajar, Bible study, KUL dan kantor OTP CK7 diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Propaganda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, Taman Kota jadi lokasi praktis ini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana dalam menyebarkan. Menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Ugahari Rifum Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terus, lagi main nih. Ayo pergi beribadah. Nanti aja, nanti. Ayo sekarang, kok main game terus sih? Iya, ibadah kan bisa minggu depan, ini lagi seru. Ayo beribadah, ayo. Nanti ya, nanti. Ayo, nanti, ayo. nanti. Dav. Udah hari Minggu aja. Ngomong-ngomong, Fresha udah hafal belum ayat hafalan minggu kemarin? Masih ingat dong, Kak? Wih, keren banget. Nanti Fresha maju ke depan ya buat ayat hafalan. Oke, kasih ya. Oke. Hai Su, hai Dev, kalian sedang apa? Wah, ada Shu sama Dev nih. Hai Shu, hai Dev. Kalian kenapa kok kayak abis berantem gitu sih? Hai Kak Sarah, hai Fresha, hai Cherif. Iya nih si Dev, Shu ajak beribadah dia nggak mau beribadah, dia lebih mementingkan main game. Waduh, kok gitu sih Dev? Hari Minggu kan harinya Tuhan, hari dimana kita fokus beribadah. Kalau main kan bisa nanti-nanti, iya enggak? Tapi ibadah juga bisa minggu depan. Dev, kalau kita nggak beribadah nanti Tuhan Yesus sedih loh. Jadi kita harus datang beribadah. Kan Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita. Jadi kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Iya ya, ini Tuhan Yesus sedih. Ya udah deh, mainnya nanti aja. Iya. Ya udah yuk kita ibadah dulu yuk. Oke. Nah gitu dong Dev, anak Tuhan. Shu juga keren deh bisa mengingatkan temennya. Kakak jadi teringat deh sama salah satu ayat di Alkitab tentang bagaimana kita menjadi terang. Yuk sama-sama kita dengerin ayat hafalannya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami di Little
rindu agar lebih banyak lagi teman-teman kami yang mengenal Engkau, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa terjadi di Little Blessing GBI PRJ. Yang percaya sama-sama katakan amin. Fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. You ready? You see it? Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami dari Little Blessing GBI PRJ ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di Little Blessing GBI PRJ. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin anaknya masih beribadah di ruangan ibadah raya ataupun di nursery room, boleh juga untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami di Little Blessing supaya adik-adik kita, anak-anak kita boleh juga mendapatkan makanan rohani yang sesuai dengan usia mereka. Untuk metode firman Tuhan yang disampaikan bagi adik-adik selalu disertai dengan alat praga, kemudian juga dengan berbagai activity seperti mewarnai, membuat prakarya dan juga games yang tentunya dapat memudahkan adik-adik untuk mengerti firman Tuhan sehingga kerohanian mereka dapat bertumbuh dengan baik. Untuk ibadah Little Blessing sendiri ada di jam 9 dan 11.30 di ruangan Deluxe lantai 9. Kami juga rindu untuk mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang berjiwa muda berusia 18 sampai 35 tahun yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kami di Little Blessing, boleh menghubungi kontak person di layar. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pada sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sering minta Tuhan menyenangkan hati kita loh. Tanpa kita sadar, pada saat kita berdoa, kita minta setiap doa kita dijawab. Saat kita minta berkat, kita minta kesembuhan. Dan Tuhan sering menyenangkan hati kita.
Tapi biar hari ini sama-sama yuk kita ganti paradigma kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia dengan bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan beri. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi bencana-Mu. Kami mau terus melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari mau menyenangkan hati Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ini kerinduan kami, terus menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan kepadamu ya. Semua ku berikan padamu. Ini pernyataan kami. Kuduslah hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan, aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, kerinduanku Tuhan. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan katakan, menyenangkan. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama nyatakan, menyenangkan-Mu. Tidak ada lagi yang lain ya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Setiap hari di dalam hidup kami.
Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi nyatakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terus menyenangkan, mau menyenangkan-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami. Kami mau menyenangkan-Mu. Terlalu besar jumlahnya berkat buat kami ya Tuhan daripada-Mu. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami kemanapun kami melangkah. Engkau yang menjagai keluarga kami. Engkau yang memagari kami dengan kasih setia-Mu. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kami percaya terus akan bertambah-tambah berkat-Mu buat kami semuanya. Itulah sebabnya hari ini kami menyenangkan Engkau. Memuji, mengagungkan, mengeluh-elukan nama-Mu. Yesus adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Sebentar Kau akan berfirman. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Supaya tumbuh subur dan berbuah lebat. Dan itu pasti menyenangkan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Senang sekali dapat jumpa kembali dengan saudara pada ibadah yang kedua hari ini. Luar biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Saudara, saya yakin dan percaya bukan hanya kita menikmati Tuhan, tapi Tuhan pun menikmati kita. Kalau sampai Tuhan menikmati gerejanya saudara, kita belum minta udah dikasih sama Tuhan. Dia lebih tahu apapun kebutuhan kita karena Dia Maha Kuasa. Baik, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan saudara tentang bagaimana sikap kita tetap ada di dalam on fire, menjaga api tetap menyala. Banyak prediksi para ekonom di dunia ini, ahli apapun saudara memprediksi tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya itu tidak akan lebih baik. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Punya Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, Tuhan pasti tetap menyertai kita. Yang Tuhan minta cuma satu, tetap bergairah denganku. Tetap bersemangat bersama dengan aku. Karena apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun kesukarannya, kita cakap menanggung segala sesuatu. Sebab Allah ada bersama dengan kita. Amin. Nah mari kita baca saudara ayat dasar firman Tuhan hari ini. Kalau kita mengerti ini saudara, nanti kesananya gampang. Yuk kita baca 3 ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata
atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya sudah katam baca Alkitab ini, saudara. Artinya berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, saya ulang kembali gitu ya. Tapi setiap kali sampai pada ayat ini, saudara, saya dulu nggak ngerti. Oh ya sudah, itu nubuatan dari Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Sudah gitu saja. Sampai suatu kali, Pak Niko kasih visi buat kita semuanya di tahun ini, saudara. Saya kulik, saudara. Saya cari kenapa ada ayat ini. Nah, saya temukan begini, saudara. Ini latar belakang ayat ini begini. Orang Yehuda, kerajaan selatan, itu berdosa di hadapan Tuhan. Saudaranya 10 suku di utara dibuang ke Asyur karena berdosa buat Tuhan. Selatan dibuang ke Babel. Nah, sebelum mereka dibuang ke Babel, Allah itu sudah memberikan peringatan buat mereka. Hei, umatku. Hei, orang Yehuda. Hei, kerajaan selatan. Kamu akan aku buang ke Babel karena kamu menyakiti hatiku. Kamu memalingkan wajahku daripadaku. Engkau lebih percaya kepada ilah-ilah asing. Engkau mengikuti cara-cara orang fasik beribadah. Terpaksa aku buang kamu ke Babel 70 tahun lamanya. Hebatnya Tuhan, saudara. Sebelum dibuang, firman ini ada buat mereka. Yesaya dipakai Tuhan 150 tahun sebelum mereka dibuang ke Babel. Saudara bisa bayangkan itu. Kita punya Tuhan yang kayak begitu tuh, saudara. Kita anak-anak Tuhan, ya kalau salah dihukum. Kalau berdosa, dijewer Tuhan. Tetapi sebelum hubungan datang, sebelum jeweran Tuhan datang, dia ingatkan, kamu tetap anakku, jadi bangkit jadilah terang dimanapun kamu berada. Yesaya menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa selatan, Israel selatan. Itu 150 tahun sebelum mereka dibuang, saudara. Keluarlah ayat ini. Dan yang buat saya sangat bersukacita apa? Ada kata-kata seperti ini. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tujuan Tuhan memilih bangsa Israel. Tujuan Tuhan mendidik bangsa Israel menghukum karena bersalah. Tujuan Tuhan memulihkan mereka ketika mereka habis dihukum Tuhan. Cuman satu, saudara. Supaya apa? Terang Tuhan terbit atas mereka. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel. Itulah sebabnya di tengah keterpurukan, di tengah penderitaan, di tengah kesukaran, di tengah pembuangan, mereka tetap harus bangkit dan menjadi terang. Ini maksudnya, saudara. Babel ibarat kita di dunia ini. Kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, virus yang selalu menyerang manusia. Seolah-olah kita dalam penderitaan yang tidak pernah berhenti, silih berganti datang. Tapi tetap Tuhan katakan di tengah-tengah dunia yang seperti ini kamu tetap harus bangkit dan jadi terang. Sebab terangmu datang. Dan hebatnya lagi, saudara, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya tantang saudara, saya pengen tanya saudara. Coba cari ilah agama lain. Sebutkan Allah-Allah agama lain. Dewa-dewa agama lain. Yang mau berbagi kemuliaan dengan yang menyembahnya, ada gak saudara? Gak ada. Mereka hanya pengen disembah oleh umatnya. Mereka hanya pengen dipuji sebagai dewa penolong. Mereka hanya mau diberi persembahan, sesembahan. Entah buah, entah apa saudara. Dia tidak pernah mau berbagi kemuliaan dengan umatnya. Karena memang dia gak punya kemuliaan. Terpujilah Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang mau berbagi kemuliaan dengan umatnya. Makanya saya katakan, Yesus berbagi kemuliaan dengan umatnya. Kita harus nyatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini dasar gereja yang berkenan pada Tuhan. Saya akan buktikan, saudara, dari sekian banyak bukti Alkitab, bahwa dewa-dewi, sesembahan patung-patung gak bisa berbagi kemuliaan. Suatu kali, Israel harus keluar dari Mesir. 400 tahun lamanya mereka berbudak di Mesir. Tuhan sudah pilih Musa untuk memimpin mereka. Tapi Musa harus pamit sama Fir'aun. Fir'aun, atas keputusan Tuhan, kami bangsa Ibrani akan keluar ke Mesir. Ngapain? Beribadah sembahyang kepada Tuhan. Enak aja, kamu tetap akan menjadi budakku. Gitu.
Sampai-sampai Fir'aun mengeraskan hatinya. Dan Allah mengunci itu dengan 10 tulah, saudara. 10 tulah diturunkan. Saya nggak akan sebutkan satu persatu ya. Kalau saya kupas satu persatu, kita pulang jam 6 sore ini, saudara ya. Satu saja, tulah gelap gulita. Tulah gelap gulita. Israel ada di wilayah Goshen. Delta Sungai Nil, saudara. Itu tempatnya subur, indah, luar biasa. Tahun lalu saya lewat situ, wah masih indah. Itu namanya Goshen. Nah, seluruh Mesir ketika Allah sudah menjatuhkan tulah itu, gelap gulita melingkupi semua Mesir. Saking pekatnya, orang per orang ketemu gini nggak lihat itu manusia atau bukan. Saking gelapnya. Nah, saudara tahu, orang Mesir menyembah dewa matahari namanya dewa Ra. Mereka teriak-teriak, Ra, tampillah, kami dalam kegelapan. Ra, muncullah, kami butuh sinar terangmu. Ra, muncullah, kami butuh kehangatanmu. Apa yang terjadi? Ra tidak muncul, saudara. Allah mengunci dewa Ra itu. Karena memang gak punya apa-apa. Allah menyatakan kepada bangsa Mesir, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup, mau berbagi kemuliaan dengan umatnya. Bukankah kami sudah memberikan persembahan kepadamu, hai Ra? Bukankah kami sudah memuji-muji engkau sebagai dewa penolong kami? Sekarang kami dalam kesulitan, tampillah, tampillah. Gak tampil, saudara. Allah Israel, Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Dia bukan hanya mau kita sembah saja, tetapi dia mau berbagi kemuliaan. Apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dimiliki Tuhan, mau dibagikan kepada umatnya yang taat, setia, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bersukacitalah, Allah ada di dalam kita. Amin. Akibatnya apa, saudara? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kalau kita tetap memuji menyembah Tuhan, maka segala bangsa, raja-raja akan datang kepada kita. Mereka tanya begini, gimana sih caranya di tengah-tengah penderitaan kamu masih bisa tersenyum dan bersukacita? Kasih tahu dong rumusnya. Perusahaanmu lagi nyungsep rugi tapi kamu bilang thank you Lord. Gimana caranya? Dunia gak bisa tuh. Kita punya jawaban. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kita tetap bangkit dan menjadi terang. Sebab lewat kehidupan kita, banyak orang nanti akan percaya kepada Yesus. Setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang mau berbagi kemuliaan buat kita semuanya. Jadi terang artinya kita harus memancarkan kasih Kristus. Nah, selama Yesus di dunia, dialah terang dunia. Gak ada yang menyamai, saudara. Gak ada yang bisa sejajar dengan dia, gak ada. Dia terang dunia. Dinyatakan dalam Yohanes 9 ayat 4-5 itu. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Itu dinyatakan sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kisah Rasul 3 bilang seperti itu. Siapa terang dunia? Kita. Gerejanya. Saudara dan saya. Yesus di dalam kita, karena kita percaya kepadanya, maka terang dia itu dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Terang dia diimpartasikan kepada kita. Maka dia berkata, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu tetap bercahaya. Artinya begini, di dalam segala musim dan waktu, keadaan apapun juga, lagi dihimpit, doa belum dijawab, penderitaan silih berganti ada, kita tetap harus memancarkan terang ilahi itu. Pak, susah Pak, sulit Pak, lagi menderita suruh mengucap syukur, secara manusiawi sulit, saudara. Tapi kalau kita punya kekuatan dari Tuhan, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Suatu kali saya ditanya, keluar dari rumah duka, saya pelayanan di rumah duka, di Grand Heavens itu. Lalu saya harus lewat lorong karena harus ke toilet dulu. Terus saya dicolek, saya kaget. Wah, siapa colek gitu ya? Seorang bapak-bapak rupanya yang ngatur kembang-kembang, bunga-bunga di situ. Dia tanya begini, Pak, saya sering lihat Bapak pelayan di rumah duka. Gitu. Saya sering lihat Pak, kenapa Pak orang Kristen di rumah duka masih bisa memuji Tuhan? Masih bisa bilang terima kasih Tuhan. Aku percaya engkau baik buatku. Kan mereka kehilangan anggota keluarga. Mereka kehilangan suami, istri, anak-anak atau saudaranya.
Wah, pertanyaan yang luar biasa. Dan saya jawab juga, karena kami tinggal di dalam Kristus. Dia terang. Maka dalam keadaan apapun, segala musim dan waktu, saya tetap harus menjadi terang. Itulah sebabnya dunia akan mencari yang kayak begitu, saudara. Dunia akan mencari yang seperti itu. Oleh sebab itu, jangan pernah tutupi terangmu. Berkobar-kobarkan terangmu. Supaya apa? Dunia yang gelap dan kelam tadi dikatakan, karena ada saudara dan saya, maka mereka akan melihat terang yang ajaib itu. Saudara, manusia di luar sana bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Yesus wajahnya mungkin sudah tidak dapat dilihat. Tangannya tidak dapat kita raba. Tapi lewat kehidupan kita, anak-anak terang ini, dunia melihat, oh Yesus itu seperti kamu. Tuh. Bangsa-bangsa, raja-raja akan datang kepada terangmu. Karena itulah sebabnya, jangan pernah padamkan api kita. Tetap menyala-nyala. Nah, untuk jadi terang, saudara, kita harus tinggal di dalam terang dan dituntun oleh terang itu. Sekali lagi, untuk jadi terang, kita harus tinggal di dalam terang dan dituntun oleh terang itu. Banyak sekali bukti sejarah Alkitab ini, peristiwa dalam Alkitab ini, bahwa siapa yang dituntun Tuhan, umat yang dituntun Tuhan, menghadapi masalah apapun, terselesaikan, saudara. Umat yang mengandalkan Tuhan Yesus, tinggal di dalam Yesus dan mau dituntun oleh Tuhan Yesus, semua masalah dapat kita selesaikan. Mengapa, saudara? Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Allah lebih tertarik merubah diri kita supaya melihat masalah seperti Tuhan melihat masalah. Dengan demikian kita sanggup mengatasi masalah sehebat apapun. Tinggallah di dalam terang dan tuntunan Tuhan itu. Saya akan kasih 2 bukti, saudara. Bagaimana bangsa Israel ketika dapat terang dari Tuhan, dituntun oleh terang Tuhan, mereka mampu mengatasi masalah. Yang pertama, saudara, perjalanan di padang gurun. Ini Exodus dipimpin Musa. 40 tahun lamanya bangsa Israel berjalan di padang gurun. Keluar dari Goshen tadi, ya, harusnya sampai ke tanah Kanaan ke hitungan bulan. Tapi diputar dulu ke Gunung Sinai. Turun gitu, diputar lagi ke Kades Barnea. Baru akan dimasukkan ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun, setiap hari siang dituntun oleh tiang awan. Malam dituntun oleh tiang api. Saya akan gambarkan dulu padang gurun itu seperti apa. Beberapa kali saya lewati rute itu, saudara. Entah dari Mesir ke Israel atau Israel ke Mesir. Padang gurun itu enggak ada yang indah, saudara. Dihindari semua orang. Panasnya luar biasa kalau siang. Malam dinginnya menusuk tulang anginnya itu, saudara. Saya pernah naik ke Gunung Sinai, itu malam-malam pekat gitu. Wah, enggak tahan, betul-betul enggak tahan. Siang panasnya minta ampun, malam dinginnya minta amit. Satu-satunya cara untuk berteduh Allah kalau ada tiang. Nah, Tuhan tahu persis anak-anaknya akan berjalan 40 tahun. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak di padang gurun. Maka dikirimlah tiang awan setiap siang. Mereka teduh terlindung dalam naungan Allah. Coba lihat, dewa mana yang sanggup menolong umatnya berjalan 40 tahun di padang gurun? Hanya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Kalau malam pekatnya luar biasa dan dinginnya luar biasa. Saudara jangan pergi ke padang gurun deh ya, nggak enak, saudara. Kan nggak ada ya Pak ya, ayo kita healing ke padang gurun. Nggak ada, healing di padang gurun nggak ada, saudara. Nggak ada indahnya. Panasnya, saudara kalau ke Israel ya, hindari bulan ini. Hindari bulan April sampai September. Panasnya luar biasa. Antara 48 sampai 52 Celcius. Bibir pecah-pecah. Saya pernah dengan istri itu berangkat ya, bulan Agustus ya. Suruh keluar foto itu di tempat apa namanya, istrinya Lot jadi garam itu, saudara. Keluar foto, masuk bis lagi, saudara. Saking panasnya. Tetapi sedemikian rupa Allah menyertai umatnya. Dia tidak mau umatnya menderita di tengah-tengah padang gurun itu. Dia pengen kuasanya diberikan.
Hei anakku, tahu nggak, siang aku berikan kau perlindungan tiang awan, malam tiang api, supaya kau tahu Allahmu itu siapa. Oleh sebab itu Israel sampai ke tanah perjanjian, karena Allah tidak pernah lalai menetapi janjinya. Ya, dibawa ke padang gurun, ya dibuang ke Babel, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apa masalahmu? Apa padang gurunmu? Pastikan kita bersama dengan Tuhan. Terang Allah ada dalam hidup kita. Maka kita cakap untuk mengatasi masalah seberat apapun. Amin saudara. Nah tuntunnya begini. Kalau tiang awan itu berjalan, maka Israel harus ikuti jalan. Tiang awan berhenti, mereka pancangkan tenda di situ. Istirahat sementara, tidur di situ. Mereka nggak tahu kapan lagi tiang jalan. Ketika tiang itu jalan, dia cabuti tenda, jalan lagi. Siapa yang ikuti tuntunan tiang awan, tiang api, dia akan selamat sampai ke tanah perjanjian. Mereka yang tidak mau ikuti, ya binasa di padang gurun. Artinya apa? Selain kita punya Tuhan yang mengerti kebutuhan kita, Tuhan minta kita taat lewat tuntunannya. Amin saudara? Yang kedua, ini peristiwa Musa. Yang kedua, peristiwa Yosua. Musa mati di Gunung Nebo, wilayah Yordania sekarang ini. Nah, untuk masuk ke tanah perjanjian, Allah mengganti pemimpin. Yosua sekarang pimpin. Tidak mudah juga. Karena untuk masuk ke tanah perjanjian dari Kades Barnea, ngintip sejenak ke tanah perjanjian, ada 2 rintangan yang harus dilalui. Yang pertama, Sungai Yordan. Yang kedua, tembok Yeriko. Saya ceritakan satu saja, Sungai Yordan. Sungai Yordan sekarang ini saudara, tenang. Lebarnya ya paling, rata-rata dari sini sampai multimedia sana itu, lebarnya. Tapi zaman Yosua, itu hampir seperti danau saudara. Hampir seperti lautan kecil, selat begitu. Dan gelombangnya besar. Menyeberangkan 1, 2, 3 orang mudahlah. Tapi kalau sampai ribuan orang itu masalah. Yosua berdoa, Tuhan, Engkau sudah menyertai kami keluar dari Mesir. Lewati padang gurun sedemikian rupa mujizat-Mu. Di depan kami ada halangan rintangan 2. Sungai Yordan dan tembok Yeriko. Tolong kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, Allah tampil bersinar menolong anak-anaknya. Gimana caranya? Kamu utus orang Lewi memikul tabut Allah itu. Tabut Allah itu lambang hadirat Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Di dalam tabut ada 3 benda. Yang pertama tongkat Harun yang bertunas. Yang kedua 2 loh batu yang diterima Musa di Gunung Sinai. Dan yang ketiga mana. Seperti ketumbar putih yang selalu turun setiap pagi. 3 benda itu melambangkan apa? Penyertaan Tuhan. Sudah begitu orang Lewi yang harus potong. Dan menariknya lagi saudara. Ayat ini bilang gini. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu kira-kira 914 meter. 914 meter. Hampir 1 kilo bukan? Betul ya? Saya kadang bingung, Tuhan, bukankah Engkau suruh kami mendekat kepada hadirat-Mu? Ini tabut kan harus kita dekati, kita sayangi, kita rawat. Kok sekarang 1 kilo loh Tuhan? Rupanya Tuhan punya metode yang luar biasa. Yang dipimpin Yosua untuk masuk tanah perjanjian, itu ribuan orang. Kalau jarak terdekat manusia Israel dengan tabut itu hanya sekian langkah, maka yang belakang gak bisa lihat saudara. Tuhan kita cerdas luar biasa. Sekarang 2000 hasta. 914 meter. Maka yang paling belakang sekalipun dapat melihat tabut itu. Kapan bergerak, kapan berhenti, kapan menyeberang, kapan selesai. Allah kita mengaturnya sedemikian rupa. Supaya bukan hanya orang di depan saja yang dapat hadirat Tuhan dan berkat Tuhan. Yang sampai belakang pun dapat berkat dari Tuhan. Wah. Bagaimana enggak kagum sama Tuhan kita saudara. Bagaimana kita enggak gentar kepada namanya. Bagaimana kita tidak bisa mencintai dia. Sedemikian hebatnya pemberian Tuhan buat kita semuanya. Makanya saya katakan sekali lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan ciderai, jangan kecewakan ya saudara. Ini pemilihan Tuhan sedemikian rupa.
Allah pengen anak-anaknya ikuti tuntunannya. Sekalipun kamu sudah percaya kepada Yesus, dapat terang ilahi, tetap harus setia, taat kepada tuntunannya. Yang gak taat, selesai, saudara. Nah, saya lihat bagaimana cara Allah memberhentikan hulu sungai Yordan sampai ke Hilir. Gimana caranya sampai mereka yang memikul tabu, saudara. Langkah pertama mereka ketika menginjak sungai Yordan itu bas. Allah minta dengan iman, dengan percaya penuh, anak-anaknya melangkah bersama dengan tuntunannya. Maka siapa yang taat dan setia akan seberang sampai sungai Yordan. Zamannya Musa, acungkan tongkat. Laut terbelah. Zamannya Yosua, melangkah. Allah punya banyak metode untuk memberkati anak-anaknya. Allah banyak cara untuk menyembuhkan anak-anaknya. Tapi yang dia minta cuma satu, taat dan setia. Maka apa yang kita rindukan diberikan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Nah ini, terhadap Allah yang seperti itu, saudara, kita harus bersemangat, bergairah, berkobar-kobar semangat kita. Makanya tadi saya melihat ya, jemaat pada menyanyi memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, bersorak-sorai. Wah, itu luar biasa. Saya katakan gini, Tuhan, kau lihat, bukan hanya kamu yang menikmati engkau. Aku percaya engkau pun menikmati anak-anakmu. Kalau Tuhan sampai menikmati pujian anak-anak, saudara, belum minta udah dikasih, saudara. Karena Allah tahu segala kebutuhan kita. Yang dia minta cuma ada bergairah. Kalau datang kepada Tuhan, bergairah. Memuji Tuhan segenap hatimu. Daud pernah memberikan contoh buat bangsa Israel. Waktu tabut Allah mau masuk ke Yerusalem, dia lepas bajunya. Dia lepas baju kebesarannya. Dengan telanjang dada dia menari-nari di hadapan Tuhan. Orang Israel kagum dan kaget. Raja kita itu. Kalau raja kita ada kayak begitu hormatnya kepada Allah Israel. Ayo kita menari-nari di hadapan Tuhan. Istrinya namanya Mikal. Dia bilang, aduh rajaku memalukan sekali. Katanya. Apa yang dilakukan? Tuhan jatuhkan hukuman buat Mikal. Dia tidak akan pernah menurunkan keturunan. Siapa yang menghina hadirat Tuhan, siapa yang meledek hadirat Tuhan, gak akan pernah terima berkat, pertolongan, kesembuhan atau pemulihan. Tapi siapa yang sungguh-sungguh sama Tuhan, jaga api kita tetap membara, disitulah Allah bekerja. Nah, saya jelaskan dulu, saudara. Mengapa, ini gambar ilustrasi. Mengapa kita harus menjaga api supaya tetap menyala? Sebenarnya model utama ibadah kita itu dari cara orang Ibrani beribadah. Orang Israel itu beribadah di bait suci. Mereka tidak bisa beribadah tanpa bait suci. Bait suci pernah dibangun oleh Raja Salomo. Saking megahnya sampai orang bilang ini gempa bumi berapapun gak akan bisa meruntuhkan. Tetapi buktinya tahun 538 sebelum Masehi orang Babel datang, Nebukadnezar datang. Menghancurkan semua kota Yerusalem. Bait suci, licin, tandas. Gak ada satu batu pun terletak di batu yang lain. Tembok Yerusalem runtuh luar biasa. Sudah itu mereka ditawan ke Babel. Di Babel 70 tahun mereka dikembalikan. Karena Babel takluk pada media Persia. Nama rajanya Koresi. Mengizinkan orang buangan kembali ke Yerusalem. Sekarang kamu kembali ke negaramu. Bangun kembali kotamu. Bangun kembali bait sucimu. Kloter pertama dipimpin oleh Zerubabel. Membangun bait suci yang kedua. Kloter kedua dipimpin oleh Ezra. Diberikan sabda firman Allah lagi. Diingat tentang perayaan Paskah. Kloter yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Membangun tembok Yerusalem. Megah kembali. Mereka beribadah di situ. Saudara. Setiap kali ibadah mereka harus ada korban bakaran. Namanya mesbah korban bakaran. Seperti ini. Api itu tidak boleh padam. Harus ada yang disembelih. Kalau enggak lembu sapi, kambing domba, burung tekukur. Harus ada darah. Darah ditampung, dipercikan di ruang Maha Kudus. Lalu apa? Lemak dibakar itu harum-haruman bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, dagingnya dimasak, dimakan para Lewi di tempat-tempatnya. Tempat dia bertugas. Selalu harus ada nyala api ini. Dan saudara tahu, ketika itu
Ada api, saudara. Hadirat Tuhan turun. Shekinah glory melingkupi bait suci. Yang hadir di situ, dosanya diampuni. Beban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Sakit penyakit sembuh. Karena Allah hadir, maka berkatnya dicurahkan. Singkat cerita, Jenderal Titus datang tahun 70 Masehi. Menghancurkan bait suci yang kedua ini. Ekspansi Roma ke Israel sampai bait suci nggak ada. Sampai sekarang bait suci udah nggak ada lagi. Yang tersisa tembok barat. Tembok barat itu tempat mereka berdoa, bukan beribadah. Yahudi tidak bisa beribadah kalau nggak ada bait suci. Sinagoga bukan untuk beribadah, itu untuk baca kitab suci. Entah Taurat, entah Talmud, ya dibaca di sinagoga. Tapi kalau korban harus di bait suci. Nah, ketika udah nggak ada bait suci, mereka berdoa di tembok barat. Kalau kita bilang tembok ratapan. Saudara kalau ke Israel, jangan bilang tembok ratapan, mereka marah. Karena mereka gue nggak meratap gitu. Padahal meratap, saudara. Dia berdoa, Tuhan izinkan kami membangun bait suci yang ketiga. Tuhan izinkan. Bagi mereka nggak bisa beribadah kalau nggak ada bait suci. Dan kalau ada bait suci, harus ada korban bakaran. Pertanyaan sekarang, mezbah korban bakaran udah gak ada lagi. Lalu mereka harus beribadah kemana? Sayang, mereka menolak Yesus. Bagi mereka, Yesus bukan Mesias. Padahal dia bilang, akulah bait suci itu. Akulah pusat penyembahan itu. Akulah yang kau robohkan, aku bangun 3 hari itu loh. Ayo rombak bait Allah, aku akan bangun kembali dalam waktu 3 hari. Artinya matikan aku, salibkan aku akan bangkit dalam waktu 3 hari. Itu menunjuk pada bait suci sekarang adalah Tuhan Yesus. Makanya sekarang dalam ibadah modern, gak perlu ada korban bakaran seperti itu. Tadi gak ada kan Pak ya di tempat sana ya, penyembelihan kambing domba. Coba bayangin saudara, kalau ada penyembelihan kambing domba, parkir mobilnya susah apalagi bawa domba. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus menyederhanakan itu semuanya. Dia mati buat kita, bangkit buat kita, pergi ke surga dengan tempat buat kita. Oleh sebab itu, menyala-nyalalah di dalam Tuhan. Nah, aku enggak pakai ini. Aku pakai rohmu. Aku pakai jiwamu. Aku pakai pikiranmu. Aku pakai tubuhmu. Supaya apa? Tetap menyala-nyala. Jangan sampai api cinta kita kepada Tuhan itu padamu. Betapa hebatnya Tuhan kita. Allah yang mau berbagi kemuliaan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang gini, anak-anakku, jangan takut dan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya udah siap, aku jemput kalian. Di mana aku berada, kamu pun berada. Cari, saudara, dewa yang kayak begitu. Cari ilah yang kayak begitu. Enggak ada. Hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, api apa saja yang harus kita jaga, saudara? Yang pertama, api Roh Kudus. Dia bilang begini, aku pergi kepada Bapa. Aku tahu kalian sedih, kalian gentar, kalian takut. Tapi aku akan minta kepada Bapa supaya menggenapi janjinya. Apa itu? Roh Kudus dicurahkan. Jadi sementara Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 3 bilang begini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai pemulihan segala sesuatu, baru dia akan turun. Nah sebelum dia turun, Roh Kudus dicurahkan. Once kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan padamkan api Roh Kudus. Buat dia menyala-nyala senantiasa. Kita bisa membuat dia berduka. Kita bisa membuat dia sedih. Karena dia pribadi juga, saudara. Bahkan kita bisa menolak dia. Tapi mari, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima, mengecap kasih Tuhan. Jangan padamkan api Roh Kudus. Bersyukurlah saudara, kalau saudara misalnya begini. Mau berbuat dosa atau salah, masih deg-degan. Karena masih ada Roh Kudus itu tuh. Mau berbuat bohong, mau bohongin istri, bohongin suami, masih deg-degan. Bersyukurlah, Roh Kudus masih ada. Karena ada orang saudara, berbuat dosa sekecil apapun udah gak deg-degan.
Justru kalau dia suruh berbuat kudus malah deg-degan. Ya, kebalikannya itu. Artinya Roh Kudus masih ada. Oleh sebab itu, nyalakan apinya. Kobarkan semangatnya. Bergairahlah kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Yang kedua, api kasih. Ini penting, saudara. Di dalam Alkitab kita, ada 2 jenis agung yang harus kita mengerti. Agung yang pertama adalah perintah agung. Perintah agung itu bunyinya begini. Loving God. Loving people. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi 913 hukum Taurat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dipersingkat lewat 2 hukum. Loving God, loving people. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perintah agung ini udah melekat dalam hidup kita. Ya, kita mencintai Tuhan. Kita puji Dia. Ya, kita mencintai sesama manusia. Karena Allah perintahkan. Jadi perintah agung ini menjadi bahan bakar untuk agung yang kedua. Namanya amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Orang tidak bisa melaksanakan amanat agung kalau tidak dapat perintah agung. Itulah sebabnya kasih, api kasih tetap harus membara dalam hidup kita. Tetap harus memancar dalam hidup kita. Tanda orang Kristen bukan atribut barangnya, tetapi inner beauty yang ada di dalamnya ini. Loving God, loving people atau tidak. Jangan cuma mobilnya tulisan gini, LG, LP gitu saudara. Tapi berantem sama tukang parkir terus. Kurang gopek. Ya kan? Udahlah, gitu aja kok berantem. Ya, nyalakan api LG, LP-mu itu. Nyalakan ayat-ayat yang kau tulis dalam mobilmu itu. Yang ada di kalung lehermu ini, salib, nyalakan. Bukan cuma sebagai perhiasan. Maka api kasih itu akan membawa dampak bagi kita dan sesama kita. Saudara bisa bayangkan kalau para suami tempat ini punya api kasih yang luar biasa. Pasti mencintai, mengasihi istrinya. Bayangkan kalau para istri punya api kasih, pasti hormat melayani suaminya. Amin. Suaminya pasti sangat bersuka cita. Istrinya bangga punya suami yang punya api kasih ini. Dan yang ketiga, saudara, api doa. Sebelum yang ketiga, saya ingin jelaskan dulu. Saya sangat diberkati ini, saudara. Setiap kali saya ke Israel, saya mampir dibawa ke tempat namanya gereja Primazia Petrus. Atau janji Petrus kepada Tuhan. Di tepi Danau Galilea ada kapel kecil. Di tengahnya ada meja atau altar gitu. Namanya Mensa Christi. Disitulah Yesus makan ikan bakar bersama-sama para muridnya. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia tanya sama Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali dia tanya. Kalau Alkitab tanya sampai 3 kali, itu pentingnya luar biasa. Disitulah Petrus diutus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Karena membawa api kasih itu. Apakah engkau mengasihi aku? Go. Apakah engkau loving God, loving people? Ya Tuhan, go. Apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hati? Ya Tuhan, go. Petrus belum pergi sebelum dia dapat api kasih dari Tuhan. Makanya oleh saudara kita orang Katolik, Petrus itu dijadikan sebagai paus pertama. Dia adalah gembala umat Katolik yang pertama. Namanya Petrus. Makanya kalau di patung-patungnya selalu ada tongkat. Ya, tongkat penggembalaan. Yang kedua atributnya kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan dia jadi patron paus-paus sekarang ini. Setiap kali ada peziarah di Vatikan, itu paus keluar. Berdiri di basilika namanya Basilika Santo Petrus. Memberkati umat-umat yang datang. Gambaran seperti inilah yang katakan tidak mematikan api kasih. Supaya apa? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya kan percaya kalau yang hadir pada hari ini tetap menjaga api Roh Kudus, menjaga api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian dan penyembahan. Tadi saya singgung, bait Allah udah gak ada. Bait suci gak ada. Waktu COVID kemarin saudara, itu menyatakan saudara, kadang ibadah gak perlu gedung gereja. Betul gak saudara?
Kenapa? Karena Yesus itu baitnya. Kalau diizinkan ada gedung, silahkan. Tapi kalau nggak ada gedung, tetap beribadah. Maka CK1 selalu ada running tag gitu. Yohanes 4 ayat 23-24. Doa, pujian, dan penyembahan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka kita disebut apa? Memancarkan kasih Kristus kayak kita mengasihi Tuhan. Mengasihi sama. Berkat-berkatnya pasti dicurahkan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita bangkit berdiri saudara, kami dari gereja sedang mempersiapkan sebuah pelayanan yang luar biasa. Ya. Memang judulnya itu bukan LGLP ya, LGBTQ. Jangan salah tempel di mobil ya saudara. LGLP bukan LGBTQ. Ya. Nah pelayanan ini menyatakan apa saudara? Kita harus mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ini penting sekali saudara. Kita sudah persiapkan 38 sampai 40 konselor. Udah di training 6 kali berturut-turut. Salah satunya oleh pembicara ini saudara. Itu luar biasa. Kita sedang mau memulai. Oleh sebab itu, ini pelayanan yang harus kita dukung. Saudara bersyukurlah di gereja di mana ada orang-orang yang mau dilayani sejak belum lahir. Welcome baby day. Udah lahir jadi sekolah minggu tadi. Pemuda, remaja, sampai dengan dewasa seperti ini. Dilayani semuanya. Bahkan menjelang dipanggil Tuhan, kita layani saudara. Nah LGBTQ ini melayani kalau ada di antara saudara yang belum mengerti tentang ini. Yang kedua, mungkin sudah terdampak, tapi masih ya tipis-tipis lah. Hadir saudara. Saya kasih kesaksian saja. Waktu doa fajar masih on-site. Semua hamba wakil gembala itu duduk di depan. Jemaat ngadep ke kita gitu. Nah waktu saya duduk di depan gitu, saya lihat ada satu anak muda. Belum 30 tahun saudara. Setiap 10 menit pergi. 10 menit balik lagi. Duduk doa fajar. 10 menit lagi pergi lagi. Saya penasaran ini anak kenapa ya. Saya tunggu sampai selesai. Betul, begitu saya doa fajar dia hampiri saya. Om doakan saya. Kenapa? Om tadi lihat gak? Saya healing dulu. Iya. Kamu selain kamu terganggu dirimu, ganggu yang lain. Iya sih om, mohon maaf ya. Tapi gini om, saya sudah tidak bisa mengontrol kapan harus keluar air kecil atau air besar. Dalam tubuh saya ini sudah tidak ada lagi yang bisa mengontrol kapan saya ngempet pipis atau BAB. Karena once itu terasa pasti keluar. Daripada ganggu om, saya keluar dulu. Saya tanya, kenapa setiap 10 menit loh kamu begitu? Iya om, saya terkena HIV. Yang kedua, karena saya, mohon maaf, disodomi sejak umur 13 tahun. Saya sedih, saudara, kenapa? Jemaat kita. Saya nggak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saudara, hal-hal yang seperti ini kadang ada dalam keluarga kita. Tapi baru tipis-tipis. Oleh sebab itu, ayo. Ini akan menguak semua rahasia. Benih-benih LGBTQ itu. Jangan-jangan itu menimpa keluarga kita. Amit-amit jangan terjadi. Tapi kita berjaga-jaga. Oleh sebab itu, murah saudara. Cuman berapa? 35.000 saudara. Udah pada makan siang. Bakmi aheng 48.000. Ya, ini 35.000 saudara. Ayo daftarkan. Di luar sana ada counter pendaftaran. Hadiri, investasikan harimu. 27 April hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 2. Saudara akan diberikan pengertian-pengertian. Bahkan kita sediakan pendoa untuk pelepasan dan klinik-klinik nantinya. Gereja kita biar jadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kita bangkit berdiri saudara. Pujian ini minggu lalu saya pelayan di Alam Sutra Mall. Ketemu sama Michael, WL kita ini. Dia tanya ke saya, Pak nanti di PRJ mau nyanyi apa? Gitu. Saya sebutkan pujian ini. Sama Pak, saya kok nyanyi itu, bapaknya itu. Ya udah klop hari ini, ayo kita nyanyikan pujian ini. Supaya apa? Tuhan disenangkan, namanya dipermulakan, berkatnya diserahkan. Katakan bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes Lord. Tuhan, bentuklah hati ini
bejana untuk hormat-Mu. Ini terangnya, ini saudara terangnya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, saya dulu punya metode doa to the point. Bilang gini, Tuhan, aku butuh berkat ini. Enggak salah, saudara. Allah enggak marah. Tuhan, aku butuh pemulihan. Enggak berdosa. Tuhan enggak marah. Tuhan, aku butuh berkat untuk masa depan anak-anakku. Berkenan kok, saudara. Tuhan, majukan pelayananku, majukan perusahaanku, majukan bisnisku. Tuhan gak marah. Saya kejar itu, saya kejar berkatnya, saya kejar pemulihan, saya kejar kesembuhan. Tapi semakin saya kejar, kadang saya kecapean sendiri. Sampai suatu kali, di saat teduh saya Tuhan bilang gini, nak, buat apa kamu kejar berkatnya? Kejarlah sang pemberi berkat. Kalau engkau kejar sang pemberi berkat, maka semua yang kau perlukan Tuhan akan sediakan. Yang kau butuhkan Tuhan akan cukupkan. Akan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Mari kita ubah cara kita memuji Tuhan. Kalau ada permintaan, jangan ucapkan dulu, saudara. Kalau ada doa, jangan ucapkan dulu. Tapi mari kita melakukan dia. Senangkan dia, senangkan dia, senangkan dia. Maka yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Katakan bersama-sama. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkatkan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pak Robert ke tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus Pak Robert Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat. Mari katakan amin. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia
atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.